Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia akan memaparkan mengenai ruang lingkup tulisan, jenis-jenis tulisan, dan manfaat tulisan. Kami perwakilan dari kelas 5B, 5E, dan 5J. Dan berikut adalah nama-nama anggota yang ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Mari kita simak sama-sama mengenai penjelasan tentang materi kali ini. Selamat menikmati. Ruang lingkup tulisan. Pengertian ruang lingkup. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud adalah dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Nah, sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi, dan menurut Wikitionary adalah besarnya subjek yang terjangkau. Ketika penelitian berlangsung, ruang lingkup dapat dimanakan sebagai batasan masalah yang dipakai, jumlah subjek yang diteliti, materi yang dibahas, luas tempat penelitian, dan lain sebagainya. Nah, pada arti yang khusus, ruang lingkup merupakan sebuah metode untuk pembatasan ilmu yang dikaji. Contohnya itu, ada ilmu filsafat, yang mempunyai cakupan filsafat dasar, filsafat ontologi, filsafat epistemologi, dan filsafat aksiologi. Ruang lingkup tidak hanya mengkaji tentang ilmiah, tapi juga dimanfaatkan untuk pembahasan yang simpel. Contohnya adalah cara menciptakan donat. Nah, pada cakupan menciptakan donat, tentu pembahasannya berkisar tentang bahan baku donat, jenis tepung, teknik pengulungannya. Tentu saja dibahas tentang parameter tentang donat, kualitas, riset, pengembangan, dan kegunaannya. Selanjutnya, ruang lingkup dalam proposal. Di sini ada beberapa struktur proposal secara lengkap. Jenis-jenis tulisan. Secara garis besar, tulisan dibagi dua macam tulisan. Pertama ada fiksi, kedua non-fiksi. Nah, fiksi adalah tulisan berisi cerita, rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan atau fakta, dan mengandalkan kekuatan imajinasi. Contohnya, tulisan fiksi adalah cerita pendek atau cerpen dan novel. Non-fiksi adalah tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Tulisan non-fiksi ini berisi informasi karena disebut juga dengan karya informatif, seperti tulisan jurnalistik, seperti berita, artikel, kolom, fitur, dan esai. Jenis-jenis tulisan lainnya ada berita yang berisi laporan peristiwa aktual. Kedua ada juga artikel atau opini yang berisi tentang pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa di media massa. Ketiga ada feature, yaitu tulisan hasil reputasi atau peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, seperti mendidik, menghibur, atau meyakinkan. Keempat ada kolom berisi tentang pendapat, analisis, atau persepsi tentang sebuah peristiwa. Kelima ada tajuk masalah, yaitu yang dibuat oleh redaksi sebuah media berisi pandangan. Keenam ada advertorial, yaitu bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya tulisan atau bahasa jurnalistik. Empat jenis tulisan berdasarkan tujuan. Pertama, eksposisi, yaitu tulisan yang bertujuan menginformasikan atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Kedua, persuasi, yaitu tulisan yang berisi pendapat penulisannya guna mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak pembaca agar melakukan sesuatu. Ketiga, narasi, yaitu tulisan berisi cerita atau pertuturan penulisan tentang kejadian nyata ataupun fiktif.
Keempat, deskripsi, yaitu karya tulisan berisi gambaran detail tentang suatu baik fiksi maupun non-fiksi. Jenis tulisan esai. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, esai adalah sebuah karangan atau tulisan yang membahas masalah sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Struktur esai terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembahasan berisi ulasan pokok, penutup berisi kesimpulan atau rekomendasi. Manfaat membuat tulisan. Di sini mengetahui kemampuan dan potensi diri serta pengetahuan kita tentang topik yang dipilih. Dengan mengembangkan topik itu, kita terpaksa berpikir, menggali pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan di bawah sadar. Dengan mengembangkan berbagai gagasan, kita terpaksa bernalar, menghubung-hubungkan serta membandingkan fakta yang tidak pernah kita lakukan kalau kita tidak menulis. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebih, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.